Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini bukan hari yang sejarah, hari ini adalah podcast perdana kantor wilayah Direktur Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Ali Santo sebagai pembicara di sini. Dan hari ini kita punya tamu yang sangat istimewa yang sangat menguasai tentang hal-hal imigrasian, terutama di wilayah Kalimantan. Siapa lagi kalau bukan kepala kantor wilayah kita, Bapak Ian Meldiguna. Ya, makasih Mas Ria. Siap. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih pada Pak Alia yang telah memfasilitasi kegiatan podcast pada hari ini. Mungkin hari ini kita bisa menjawab hal-hal mengenai keimigrasian, khususnya keimigrasian yang ada di Kalimantan Selatan. Ada banyak ada banyak inovasi atau ada banyak terobosan yang telah kami lakukan khususnya di jajaran kantor wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan yang dilakukan baik oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin, Kandim kelas 2 TPI Batu Licin maupun Kandim kelas 3 dan TPI Balangan. Siap. Jadi ini secara overview Pak ya, kita bahas lagi bahwa wilayah kerja kantor wilayah Direktur Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan ini terbagi 3 kantor imigrasi kelas 1. Ada 3 kantor imigrasi Pak. Jadi kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin, kantor imigrasi kelas 2 TPI Batu Licin, dan kantor imigrasi kelas 3 non TPI Balangan Pak ya, yang baru aja. Baru awal tahun ini ditetapkan sebagai kantor imigrasi yang berarti merupakan satker sendiri dan bisa melakukan atau mengelola rumah tangganya sendiri. Oh siap. Wah, biasa sekali kalian benar-benar effort, benar-benar ini apalagi. Alhamdulillah paling ya. Iya, kan kita ini kan baru 1 tahun berjalan Pak ya. Nah, belum 1 tahun malah paling ya. Oh iya, belum 1 tahun. Belum. Sudah. Kemarin ada Pak Menteri ini kan buat publikasi kan. Nah, selama 1 tahun ini tantangannya apa aja Pak sama Bapak berada di Kalimantan Selatan nih Pak? Ya, terima kasih Pak Lia. Harus diakui bahwa Provinsi Kalimantan Selatan ini memiliki wilayah yang cukup luas yang di-cover oleh 3 kantor imigrasi. Kantor imigrasinya pun tidak seragam secara kelas karena ada kantor kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di Provinsi Kalimantan Selatan ini kita memiliki 13 kabupaten kota yang dibagi pengawasannya oleh 3 kantor imigrasi. Ada kantor imigrasi yang memiliki wilayah kerja tidak terlalu luas, dan ada juga kantor imigrasi khususnya kantor imigrasi Balangan yang kelas 3 tapi memiliki wilayah kerja atau cakupan kabupatennya sebanyak memiliki sebanyak yang dimiliki oleh kantor imigrasi kelas 1 dari Banjarmasin. Sudah barang tentu unsur khususnya untuk pelayanan dan pengawasan yang dibebankan kepada kita itu harus disikapi dan dilakukan secara profesional yang mau tidak mau membutuhkan berbagai sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber daya manusia. Begitu Pak Lia. Betul. Karena imigrasi ini kan orang tahunya tentang paspor biasanya Pak ya. Betul. Tapi ada kan multidimensi sebetulnya, banyak sekali layer-layer yang ada dalam kewenangan imigrasi ini sebenarnya Pak. Bisa dijelaskan Pak ini? Terima kasih Pak Lia. Jadi memang sejauh ini banyak orang atau masyarakat umum itu mengetahui imigrasi hanya merupakan merupakan institusi pemerintah yang menerbitkan paspor. Namun pada hakikatnya berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2011, imigrasi juga dibebani oleh oleh kewajiban mengawasi kegiatan dan keberadaan orang asing. Dan itu menjadi tantangan tersendiri yang memang harus kita hadapi di Kalimantan Selatan ini Pak. Apalagi bukan mengunjil Kalimantan Selatan ini kita ketahui bersama bahwa Kalimantan ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup limpah, khususnya mineral bumi ya. Seperti batu bara atau galian yang lain yang tentu dalam upaya eksploitasinya membutuhkan keahlian tertentu yang banyak dimiliki oleh warga negara asing. Dan disitulah peran kita menjadi strategis di Kalimantan Selatan ini. Betul. Karena pun ketika datang investasi asing,
tentunya akan diiringi dengan warga negara asing juga. Itu banyak dan ada teknologi itu Betul, juga. itu yang diharapkan. Diharapkan adalah ketika ada modal masuk, disertai juga dengan ada teknologi masuk. Namun pada kenyataannya, dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, tidak cuma di imigrasi, bahwa kegiatan dan keberadaan orang asing, khususnya mereka yang memiliki visa dan menjadi izin tinggal investasi, itu banyak melakukan tidak memenuhi kewajiban. Dan inilah kami di kantor wilayah menggagas adanya semacam gugus tugas tersendiri yang khusus menangani pengawasan orang asing memegang visa izin tinggal investasi. Memang berdasarkan data yang kami punya bahwa mereka warga negara asing memiliki izin tinggal investasi itu belum banyak. Namun jika dari sekarang tidak kita sikapi dengan serius, hal ini justru akan memberikan efek negatif atau hasil negatif terhadap kebijakan investasi yang digagas baik oleh pemerintahan Jokowi maupun oleh pemerintahan Prabowo saat ini, di mana diharapkan investasi menjadi pendorong utama ekonomi, khususnya dalam upaya mencapai target Indonesia Emas di 2040. Betul sekali, Pak. Berarti secara garis besar ini untuk warga negara asing yang berada di Kalimantan Selatan ini secara garis besar kalau bisa digambarkan seperti apa, Pak, untuk warga negara asing? Umumnya warga negara asing yang ada di Kalimantan Selatan ini mereka yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi tambangan. Namun kita juga berdasarkan data, kita juga memiliki warga negara asing yang memiliki izin tinggal investasi. Kantor imigrasi Kantor Imigrasi Banjarmasin, TPI-1 TPI Banjarmasin memiliki 10 warga negara asing pemegang izin tinggal investasi, dan 2 di kantor imigrasi kelas 2 TPI berizin, sedangkan di Balang belum tercatat. Tercatat, Pak, ya. Baik, bisa dijelaskan secara singkat saja, Pak, terkait dengan tim yang Bapak bentuk tadi kan, jadi terkait dengan pengawasan investasi, Pak, ya. Tentunya di investasi ini kan pengawasannya agak sedikit tricky, betul, Pak, ya. Betul, Pak, karena apa? Karena tidak semua data mengenai orang asing mengenai visa investasi itu kita miliki. Ketika mereka sudah melakukan kegiatan di sini. Pada saat mereka mengajukan visa, data kita mungkin sudah terkoneksi dengan BKPM sebagai institusi yang memberikan rekomendasi terhadap kelayakan dari orang asing tertentu. Namun ketika pada saat realisasi itu kita tidak memiliki, dan itu ada semacam lag atau semacam missing link. Yang ini harus kita hadapi, kita selesaikan, namun tetap harus melibatkan instansi lain. Instansi lain yang tentu yang ada pentingannya atau yang ada kapabilitas yang terhadap investasi meliputi BKPM, dan hal ini di tingkat provinsi, di daerah itu ada DPMPTSP, Dinas Pelayanan Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu itu, lalu juga ada imigrasi, lalu ada kejaksaan jika nanti terbukti orang asing itu merugikan negara, karena kejaksaan dapat merupakan pengacara negara, dan juga kepolisian karena mereka memiliki bagian seksi tertentu yang bertugas dalam pengawasan orang asing, sehingga data-data intelijen yang mereka miliki itu akan bermanfaat jika semua institusi atau stakeholder ini duduk bersama dan mensikapi hal ini secara bersama guna kepentingan nasional. Jadi memang benar-benar multisektor, Betul. Sektor, dan kemudian selain dari instansi pemerintahan juga aparat penegak hukum dilibatkan seperti itu, Pak, ya. Karena kalau kita lihat investasi ini kan barangnya itu tidak terlihat, Pak, ya. Karena investasi ini kan barangnya tidak terlihat, kadang-kadang dia mendaftarkan sebagai investor asing, cuman perusahaannya entah di mana seperti itu. Betul, ya. Dan itu memerlukan pengawasan yang melibatkan banyak stakeholder. Karena harus diakui imigrasi
akan mendapatkan atau memperoleh kesulitan jika harus mengetahui secara detail keberadaan orang asing tersebut. Dan ini setahu saya data ini dimiliki oleh teman-teman di BKPM maupun di BPTSP. Dan jika hal ini digabungkan, tentunya diharapkan ada hasil positif yang kita dapat. Satu sisi lagi Pak Lidia, kita secara tradisional migrasi memiliki tim pengawasan orang asing. Ingat ya, migrasi sebagai leading sektor dalam kegiatan pengawasan dan kegiatan orang asing. Namun harus diakui bahwa keberadaan tim PORA itu hanya terbatas pada pertukaran data, operasi bersama yang harus diakui memang tidak berbanding lurus hasilnya. Jika kita coba membandingkan dengan berapa kali jumlah tim PORA dilakukan oleh kantor imigrasi secara keseluruhan dan tindakan imigrasi maupun tindakan pro-justisia yang kita miliki beberapa tahun terakhir ini. Jadi dengan tim PORA pun sebenarnya ada limitasi gitu ya, ada keterbatasan. Karena tidak secara spesifik mengawasi kegiatan orang asing ini. Tim PORA hanya mengawasi adanya orang asing, kegiatannya apa, dan itu secara general. Belum menukik ini tertentu. Ditambah bahwa program investasi merupakan program nasional yang harus kita dukung. Jadi banyak tim PORA ini kulit-kulitnya aja, sedangkan nanti tim yang akan Bapak bentuk ini itu akan kami harapkan fokus investasi agar investasinya benar-benar memberikan hasil. Setuju. Baik Pak, mungkin podcast kita sementara seperti itu aja. Mungkin kita akan lanjutkan di podcast berikutnya jika ada Terima kasih Pak Angga atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami harapkan kegiatan seperti ini tidak harus dilakukan oleh saya, mungkin oleh pejabat kami yang lain, agar kebijakan-kebijakan imigrasi abus atau kemudahan-kemudahan imigrasi apa yang bisa diperoleh atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu bisa elaborasi lebih lanjut. Dan saya persilakan hal-hal seperti ini, kegiatan seperti ini secara rutin dilaksanakan. Terima kasih Pak Ligas, terima kasih. Selamat sore teman-teman sekalian, begitu hasil podcast kita hari ini. Semoga dapat memberikan pencerahan. Salah kurang kita minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.